Oke, mari kita bedah nih ya. Kali ini kita mau dalami satu strategi nih, yang umurnya tua banget tapi kok ya relevan terus. Namanya, hancurkan mereka satu persatu. Atau, ya seringnya kita dengar, memecah belah dan menaklukkan. Sumber kita kali ini dari pemikiran strategi perang, baik klasik maupun yang lebih baru. Nah, misi kita sekarang, coba pahami betul-betul gimana sih caranya memecah kekuatan lawan yang kelihatannya kuat banget itu jadi kecil-kecil, jadi rapuh. Kenapa pendekatan ini yang menghancurkan lawan secara detail gitu, kok bisa mematikan sekali? Tepat. Dan ini bukan cuma soal hitung-hitungan pasukan atau senjata aja kan. Ini lebih ke kemampuan dasar buat melihat di balik kekuatan lawan itu. Mencari retakan atau sambungan dalam struktur mereka. Gitu. Ngelihat di mana persatuan mereka itu paling goyah. Di mana mereka bisa dipisah-pisahkan. Ini soal mengeksploitasi kelemahan strukturalnya. Saya selalu terkesan gitu ya, gimana para ahli strategi hebat itu melakukannya. Kita ambil contoh yang paling dikenal deh, Napoleon Bonaparte. Sumber-sumber kita cerita nih, dia itu nggak selalu cari perang besar langsung di depan gitu. Malah sebaliknya, dia kayak nyari celah, titik lemah yang nyambungin unit-unit musuh. Gimana sih persisnya dia menerapkan hancurkan mereka satu persatu ini di lapangan? Nah, yang menarik di sini tuh, Napoleon itu pinter banget nyari apa yang kita sebut engsel strategis. Titik krusial yang menyatukan formasi besar musuh. Coba bayangin deh, ada dua lengan pasukan musuh, nyambung di satu titik. Napoleon itu ndak nyerang lengan yang paling kuat. Justru dia nyerang atau manuver buat kuasai engsel itu. Oh, engselnya ya? Iya. Dengan cara itu, dia sering banget bisa nyelipin pasukannya di antara elemen-elemen pasukan lawan. Wah. Ini bikin kondisi jadi nggak seimbang. Fatal banget. Musuh jadi terpaksa gerak di garis luar. Maksudnya mereka butuh waktu lebih lama, jarak lebih jauh, buat saling bantu atau koordinasi. Jadi lebih lambat ya mereka? Betul. Sementara Napoleon, dia ada di posisi sentral. Bisa gerak lebih cepat. Dia bisa kerahkan kekuatan penuhnya ke satu bagian musuh yang udah sendirian itu. Dihancurkan dulu. Terus cepat pindah ke bagian berikutnya, sebelum mereka sempat sadar atau gabung lagi. Wow. Mereka dihancurkan secara detail, satu persatu. Pertempuran Austerlitz itu, wah, contoh masterpiece strategi ini. Itu poin bagus soal kecepatan dan konsentrasi yang nggak seimbang jadinya. Ini mirip banget sama yang kita baca juga di sumber lain, dari Sun Tzu ya. Ah, iya, Sun Tzu. Dia kan menekankan, jenderal cerdik itu usahakan biar pasukan depan sama belakang musuh nggak bisa saling dukung. Pisahkan unit besar dan kecil. Halangi perwira sama prajurit saling nolong. Betul. Intinya, ciptakan kantong-kantong isolasi gitu ya, di dalam kekuatan musuh. Nah, nyambung soal isolasi itu, dampak psikologisnya seringkali sama kuatnya loh, sama dampak fisik. Bayangin aja, unit-unit kepisah, komunikasi putus, mereka nggak tahu apa yang terjadi sama temennya. Nggak tahu gambaran besarnya gimana. Pasti bingung ya? Bukan cuma bingung, ini bisa bikin komando dan kontrol runtuh. Bikin mereka ragu-ragu ambil keputusan. Akhirnya? Panik massal. Semangat juangnya bisa hancur duluan, bahkan sebelum benar-benar perang besar gitu. Musuh yang udah terisolasi secara psikologis dan fisik, ya jadi mangsa empuk, jauh lebih gampang ditaklukkan. Dampak psikologisnya ngeri juga ya. Melihat betapa kuatnya strategi ini ke lawan, ini jadi bikin mikir nih buat kita yang dengerin. Jadi, apa artinya ini semua? Apa ini berarti kita juga harus memecah belah tim kita? Atau sumber daya kita sendiri? Biar bisa niru strategi ini? Bukannya itu bahaya ya? Nah, itu pertanyaan penting banget. Dan sering salah paham di sini. Fokus utama hancurkan mereka satu persatu itu ya memecah musuh, jelas ya. Bukan mecah diri sendiri sembarangan. Oke. Memang sih kadang-kadang kayak Napoleon dengan sistem korpsnya itu kan unit pasukan semi-independen ya, bisa gerak cepat, fleksibel. Ya. Nah, membagi pasukan sendiri bisa ngasih keuntungan taktis, bisa nyerang dari banyak sudut barengan, atau manfaatin kelemahan musuh yang baru aja kita pisahin. Tapi ada tapinya ya? Tapi, nah ini penting, pembagian kekuatan sendiri ini harus satu, sifatnya sementara. Dua, harus sangat terkoordinasi, harus jelas komandonya. Dan tiga, tujuannya selalu untuk konsentrasi lagi. Gabungin kekuatan lagi di titik lemah musuh yang paling penting.
Oh, oke. Kalau kita bagi kekuatan sendiri tapi nggak terkontrol, nggak ada tujuan jelas, atau nggak bisa gabung lagi dengan cepat, wah, itu resep bencana. Pasti kalah. Kuncinya itu kontrol terpusat, koordinasi ketat, dan tujuan strategis yang jelas. Fokusing kekuatan ke titik lemah musuh yang udah kita isolasi. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, benang merahnya, kekuatan sejati strategi, hancurkan mereka satu persatu ini, ada di kemampuannya mencegah musuh pakai kekuatan penuh mereka bareng-bareng. Secara sistematis, dicegah. Betul. Sementara di saat yang sama, kita malah bisa pakai kekuatan penuh kita, tapi terkonsentrasi. Nyerang bagian-bagian musuh yang udah terisolasi, bingung, dan jadi lemah itu. Efektif, efisien, dan seringkali jadi penentu menang atau kalah. Ini benar-benar seni ngalahin keseluruhan dengan ngancurin bagian-bagiannya ya. Iya. Dan mungkin sebagai bahan renungan nih buat Anda di rumah. Prinsip dasarnya ini kan cari dan serang sambungan engsel, titik lemah yang nyambungin elemen-elemen kekuatan lawan itu. Seberapa jauh sih prinsip ini bisa kita pakai di luar perang? Menarik tuh. Coba deh pikirin, misalnya dalam negosiasi bisnis yang alot, ada nggak sambungan antar kepentingan lawan yang bisa dipisahin? Atau pas mecahin masalah teknis yang rumit, bisa nggak kita isolasi variabel kuncinya? Atau bahkan di tim kerja ya. Nah, itu dia, kelola dinamika tim atau proyek. Gimana cara kita mecah tantangan besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang diatasi, tapi nggak lupa gambaran besarnya. Ini kan jadi pertanyaan penting ya, bukan cuma soal cara kita ngelihat tantangan, tapi gimana kita bisa secara aktif mendekonstruksi tantangan itu. Gimana Anda bisa proaktif mencari dan memanfaatkan sambungan kritis ini di bidang Anda masing-masing.